Anak dan Roh Kudus. Pengurapan atas kami, sehingga perkataan-perkataan firman menjadi kehidupan dalam setiap umat. Engkau yang mengurapi setiap kami, dan kami mau duduk menikmati perkataan-perkataan firman. Amin. Shalom. Selamat Natal semuanya. Senang bisa kita sama-sama bernatal dalam rangka oikumene di tempat ini. Mungkin sudah banyaklah yang kenal karena saya kan tongdo anak ni Hutao. Cuman sejak tahun 2000 dipanggil untuk satu pekerjaan Tuhan supaya saya masuk di dalam pekerjaan Tuhan, dan Tuhan tempatkan kami di Kandis. Tapi saya rasa yang kelahiran agak-agak 5 tahun di bawah umur saya mungkin kurang kenal. Bapak tadi bilang nggak sayang, nggak kenal. Kalau kenal maka sayang. Kalau udah sayang, jangan disayang-sayang lagi. Cukup sayang saja. Karena ini akan menyangkut ke tema kita, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Karena banyak keluarga-keluarga yang runyam karena tadinya nggak kenal, nggak sayang. Setelah kenal jadi sayang, setelah sayang, sayang-sayangan. Itu. Jadi ini bukan yang seperti itu. Nah, nama saya Guntur Purba. Saya lahir besar di tempat ini, dan istri saya iya, istri saya Juliasti Boru Simanjuntak. Ketemunya di Kota Batak, Kabupaten Kampar. Dan sekarang Tuhan percayakan kami 2 anak. Satu Adian Purba tentunya, yang sekarang sedang kuliah di Bekasi. Dan yang kedua ada boru kami Lois Andidi Purba, sekarang SMA. Dan kami Tuhan percayakan pelayanan menggembalakan kawanan domba kecil milik kepunyaan Tuhan. Ada di Kandis, ada di Duri. Kalau yang keluarga kita ada di Sibanga, saya ada di kilometer 38. Kalau di Bagan Batu, saya ada di Simpang Kujut. Kalau di Kampar, saya ada di Pasar Flamboyan, di Tapung, arah ke ujung Batu. Jadi saya tidak sedang memberitakan diri saya, tapi saya hanya memperkenalkan supaya kita saling kenal. Amin. Haleluya. Jadi saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam diri saya untuk Natal kita malam hari ini. Sesungguhnya menjadi satu kehormatan bagi kami untuk bisa mengisi atau menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Alaniaha sudah mahita mangatusi. Molo anak dihutai, mula tuhutai, molo pengusaha terhormat doon. Molo pengusaha. Molo pareman dihari-hari doon. Molo pare alay molo padila imana manang naparhala do. Boto hamu do kira-kira. Si Guntur deh kan. Anaknya pun dia nih. Iyo. Dongan di silabok si terus nahina nama saya. Iya, nama kasus tiki martok ke bisangi. Dakar binong lagi. Kadang-kadang begitu. Jadi itulah sebabnya molo di jalohamu hata nilebata dan upasa burginon berarti luar biasa ma aporsiau muna. Amin. Kenapa? Seorang nabi, kata Yesus, tidak dihormati di kampung halamannya karena dia kenal dia. Ale molau gudok tutuhani martangia ngau lau tuson bohado mae. Kita jalo doo na udangan na sa panitiaw. Aulas norohaku memang mono dijual tuutaku sada kehormatan dudiawi. Ale tahe Tuhan sewot dia mah. Nanti apalah kata orang itu. Lalu naruhaku babuti. Bodoh amat sama orang itu. Yang penting sampaikan aja apa yang ku bilang.
Nasa nama jalo, bapuji Tuhan. Kalau mereka nggak terima, Paulus CBG main. Alana Yesus pe hasil di tahun cui. Hasil tonga pe dipakai Tuhan Yesus dan sudah majaloi. Jala surok matuhita, nagodang majalo hasil tonga sa Tuhan Yesus pelacur, pemungucukai, gitu kan? Dan orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang miskin. Jala asa tengok muslim mulai, nah sering bentrok dengan pengajaran Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi, akasiboto surat, orang-orang yang religius tapi tidak rohani, mereka lah yang menentang Yesus. Dan yang paling tragis, mereka lah yang menyalibkan Yesus. Tapi kabar baiknya, marhite-hite, hajugulan di ketegar tengkukan bangsa Israel, di kitab Rom, kamu semua beroleh kasih karunia. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Jadi selamat Natal sekali lagi. Selamat Natal. Natal ini Amang Inang, kalau kita mengerti secara bahasa harfiah pengertian dasarnya, Natal itu sebenarnya kelahiran. Ya. Maka disebut selamat hari Natal, Dies Natalis, hari kelahiran. Tapi walaupun Natal adalah hari kelahiran, ketika seorang Guntur Purba tukur tibio dan didok selamat Natal sudah lahir Guntur Purba. Nah, lapatannya Natal adalah kelahiran, tapi ucapan Natal, perayaan Natal itu hanya dialamatkan kepada Kristus anak Daud. Kenapa? Karena kelahiran Yesus yang kita peringati, yang kita rayakan malam ini, itu berbeda dengan kelahiran manusia pada umumnya. Kelahiran Yesus itu sangat-sangat tidak sama dengan lahir normalnya manusia di muka bumi. Itulah sebabnya Natal hanya disematkan, dialamatkan, ditujukan kepada Yesus. Alasan utamanya kelahirannya berbeda dengan kelahiran pada umumnya. Puji Tuhan sekali lagi. Haleluya. Dan Bapak Sude, puji Tuhan sekali lagi. Lalu berikutnya, jangan juga kita bilang bernatal. Ada beberapa teman saya bahkan sangat-sangat giat dalam beribadah. Tiba-tiba Natal di WA saya, di WA, dalam WA grup perhadap hamba betul muslim sudah. Lalu dibilang, selamat ulang tahun Tuhan Yesusku, dirgahayu. Nah, jadi adong halak, irok, dan boy hitam ulang tahun. Alana mulu parulang tahun na sumda tuat deh si Herodes Ahaswores akan na sumda tuat deh nama ulang tahun ini dan boy hitam ulang tahun inna. Lalu tiba-tiba datang orang bilang harus Tuhan Yesus berulang tahun tabai inna. Kenapa? Maksudnya bagus tapi pengertian keliru. Jadi dan tikos dan sitong dohonon dirgahayu Tuhan Yesus itu. Kenapa? Natal memang kelahiran Kristus Yesus anak Daud, tapi kelahiran Kristus itu tidaklah cocok disebut sebagai hari ulang tahun. Kenapa? Pada bulannya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu sautu debata jala debatado hatai. Amin. Baru di kitab lain ayat berkata, harinya tidak berawal dan tahunnya tidak berkesu. Dia adalah Alfa dan Omega. Jadi kalau dia lahir ke dunia, bukan dia berulang tahun. Ulang tahun itu permulaan sesuatu. Dan diingat terus karena bertahan sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Berulang tahun. Terus seperti itu. Tapi Yesus ini bukan ulang tahun. Tapi Allah yang adalah Sang Firman itu inkarnasi, menjadi daging, menjadi manusia. Maka dibilang Firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan Allah Bapa yang diberikan kepadanya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Bapa, tetapi Sang Firman yang ada di pangkuan Allah Bapa, dialah yang menyatakannya kepada kita. Melalui Yesus anak yang tunggal itu, kita beroleh kasih karunia. Puji Tuhan. Amin. Itu Natal. Jadi ulang umat dope berulang tahun kami, ulang tahun Tuhan Yesus. Kamu salah. Kita memperingati kelahirannya. Apa itu? Dia inkarnasi ke dunia. Untuk tujuan apa? Keselamatan kita. Amin.
perlu do hita ekonomis, minta maaf panitia, jangan tersinggung. Ale mulut tersinggung pe denggat dui. Bahasa uduk denggat tersinggung. Mulut tersinggung kamu di hata na upasa berarti atusamu di hata na udoki. Ale mulut palas do hamu, ngaposi pemekel hamu, lucu pemekel hamu, palas do warne. Danget tu siamu. Jadi maksud tu songonon, perlu hita ekonomis. Ale huduk matu hita, Natal ini penuh pengorbanan. Bahasa uduk, dia adalah Allah sejati, harus menjadi manusia sejati. Udah. Setelah itu apa? Dalam lahirnya pun dia tidak di istana, sekalipun dia raja di atas segala raja, tapi raja di atas segala raja ini lahir di palungan, di kandang domba yang hina. Semiskin-miskin orang selama mengulai pertibion 45 tahun mau umur nih. Dakea ada pengubere kalak napogos jong lahir di palungan. Dakea molo di mobil PMH ngasih di kubereng, tidak partus. Molo di kolong jembatan ngaya hubereng, ina partus. Alem molo adong dana tubuh dibaik di kandang domba di palungan, belum pernah. Ngapogos jong ida. Tapi ini Yesus kita ini raja di atas segala raja, turun ke dunia dari tempat yang maha mulia ke tempat yang paling hina. Udah gitu jadi manusia. Supaya apa coba? Supaya semua orang di muka bumi ini, nama godang, dok nama etek, nama mora, dok na pogos, na sangap, dok na susangap, semua tingkat level dimensi kehidupan oleh Yesus yang tempat tinggi ke tempat paling hina, dia selamatkan semua. Puji Tuhan. Itu makanya pesan Injil jelas, apapun gerejamu yang penting Tuhan kita sama. Itu yang masalah itu sama gereja kita, Tuhan kita beda. Kan gitu yang repot. Nah, jadi pesan Injil itu jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya semua masyarakat Nagurusang ini yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan porsea doamu, mono porsea doamu diberkati meta sesudi. Yang terakhir tentang Natal, dan terakhir janita, terakhir tentang Natal. Saudara, Natal itu kan kelahiran Kristus. Saya sering mengaplikasikan dalam diri saya bahwa Natal yang kita peringati ini adalah kelahiran Kristus, artinya kedatangan Tuhan yang pertama. Kedatangan Tuhan yang pertama kita kenal dengan Natal. Itu. Nah, tetapi ketika dia lahir itu disebut Natal, tujuannya adalah Allah yang kekal tidak mungkin mati. Sementara manusia yang berdosa harus dihukum mati. Maka di surga Bapa, Putra dan Roh Kudus, mereka dalam satu persidangan ilahi, 3 oknum ini dalam satu kebenaran kekal yang hakiki ini, maka mereka memutuskan Sang Firman harus menjadi manusia supaya dia bisa mati. Dan ketika Yesus lahir di Bethlehem, maka tujuan kelahirannya adalah supaya mati di Kalvari. Itulah sebabnya dia lahir di Bethlehem, 30 tahun, pergi ke Sungai Yordan, dibaptis oleh Nabi Yohanes. Sejak saat itu dia beritakan kerajaan Allah. Bertobatlah. Gak usah tinggi kali amat, biarlah suaraku kuatkan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dengar sekali lagi aku bilang, bertobatlah sebab kerajaan Allah dekat. Saya fanatik di sini. Nama gereja kami memang gereja Pekabaran Injil. Jadi Injil diberitakan tidak ada nada ancaman. Atersoh kita hudok mulu margelle kita anak ha, oh anak ha, boru hasian, sapon no jabuon, moloso disapuho, ubak doh. Mula kau seladan moloso disapuho anon, anggo ubak mau. Apa yang anak kerjakan? Pasti diselesaikan. Ale usuk kumaita, jauh ibaga serang. Buasa ikan hijau ini,
Mabiar hoda bab bab bab. Jadi hudak sonon, bertobatlah warga negeri Usang, moloso bertobat toh hukum japun untuk naroko. Salah doi? Sunnah. Karena orang yang berdosa hukumannya adalah neraka. Tapi lihatlah, Allah kita yang Maha Kasih, dakya didok, bertobat moho, moloso bertobat toh hukum apa untuk naroko. Ndak. Yesus bilang, bertobatlah sebab kerajaan Allah segitu dekat. Haleluya. Mantap mada. Dia mau kita datang kepadanya karena kita mengasihi dia. Dia mau kita mengikuti Yesus karena kita merasakan nunggah hutanda be, holong nang basa mi. Jadi kekristenan kita bukan agamawi tapi rohani. Amin. Itu dia. Nah, itulah sebabnya ketika dia mati di Golgota, menebus dosa kita, dikuburkan, bangkit hari yang ketiga, lalu setelah itu dia pergi ke Bukit Zaitun bersama 120 orang muridnya dan 12 rasulnya. Lalu ketika dia memberkati mereka, terangkatlah Yesus ke atas. Seumur-umur orang Galilea belum pernah dilihat manusia kayak Superman naik terangkat ke atas. Longang manasida jalan terkabung-kabung. Naik Tuhan Yesus terangkat ke surga. Mereka terus angkat kepala, lihat terus sampai awan menutup. Setelah awan tertutup, leher mereka nggak turun, tetap ke atas. Dungi Roma suruh-suruhan di samping nasida. Amaninna. Hei, orang-orang Galilea. Weh, orang Negeri Usang. Yesus yang kau lihat naik ke atas ini akan datang kembali dengan cara seperti kamu lihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Jadi mulai sejak saat itu murid-murid, rasul-rasul, gereja mula-mula mereka menanti-nantikan Tuhan. Alani itu asalung laguta Maranatha roh Tuhan. Amin say. Adok kala Roma Tuhan inna. Aleh orang tahu ngoti hamatian itu media. Orang Kristen kalau takut mati dan bertobat demi Allah. Pernah ngacir orang beda? Kalau kita takut mati, berarti kita belum beres dengan dosa-dosa kita. Kita tidak yakin tu amat tak pernah basai, nang hungokop ngeluta di portilion. Kamu belum ngerti. Jadi bagi saya dan Injil berkata, bagi orang percaya, kedatangan Tuhan adalah kabar baik. Cuman kabar baik itu ada dua versinya. Roibana, saya mardo nganolo polo, Uria, Maranatha roh. Itulah kedatangan yang kedua. Yesus datang bukan lagi menjadi juru selamat penebus dosa, tapi Yesus datang untuk membawa upah kepada orang-orang percaya. Sebab Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan kalau tempat itu sudah selesai, wahai orang-orang Negeri Usang, aku akan datang kembali kepadamu, supaya di mana aku ada, di situ pun engkau ada. Puji Tuhan. Ikon odo ipolani hapus syaut tanamar Tuhano. Apapun gerejamu, odo pakirimu di bagas ngeluta. Haleluya. Napa duahon. Memang laro Tuhan di alek upabuat Tuhanmu. Hari Tuhan itu sama kita. Molodang ibadah rota bereng. Doh suruh-suruhan na. Berarti tabegi suarana maju kita. Ido mulu-mula dongata, adong titing di gereja sudah dipanggil tuh. Jadi, mulu pajang umurta, boy mata bereng ibana rosulut mangalap kita. Alai muludang pajang umurta manang nadang do pero ibana, berarti lawita, berarti kau dipanggil Tuhan. Alai, mau Tuhan datang menjemput kita, atau kita datang dipanggil Tuhan kepadanya, apapun itu adalah kabar baik. Berjumpa dengan Yesus, Raja Damai kekal selamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi itulah sebabnya saya bilang Natal yang kedua dalam tanda petik, kita juga sedang menantikan janjinya tentang kedatangannya. Anggo postiliodo sal kudus deo. Nah, kaning dua sapati. Tung dia pemorana, tung dia pe sangatna, dang barlapatani. Itu kan? Itu lagu ini. Ngata bereng tapting si bolu ga. Pajirui gunok. Tiang orana. Gunok. Bagunani bojap suhu. Tenggelam.
Jadi idok firman Tuhan di kitab Amsal, Kode Raja Salomo, pada hari kemurkaan hartamu tidak berguna. Dan marlapata sudei, bereng Aceh, sampai menyerah bupati ini. Tung dia pemorana, sudah sulpuk. Jadi nalau sidonoku, anggo portibiong, nalau salpudo namanginang. Amin. Allah yang gusurgoi sabulot tadi. Amin. Anggo surgoi Sambulatai. Ibu tahu lu sambulot? Hutam. Huta inganan, ha? Huta no bakat sambu. Itu tujuan kita, itu tempat tinggal kita. Jadi asal anggo surgoi sambulot tadi. Maka Paulus berkata, sebab kewargaan kita adalah di sorga, dan dari sana kita menanti-nantikan dia. Karena kewargaan kita adalah kewargaan surga. Isme nasa nakorsea di bagasan warna Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi mari sama-sama kita baca lagi satu tema ini. Saya mau masuk kepada intinya, keluarga. Tema ini kan tema nasional ya. Kutanya kemarin, apalah tema panitia? Aku bilang, lalu panitia, tepatnya Bapak Selin, WA kan aku baca. Oh, tema nasional. Semua aras gereja sepakat inilah temanya. Jadi tajaha majo asa songona respon ria kita. Tatipikan adong no. Kita baca sama-sama. Hitungan ketiga, sama-sama. 2, 3, iya. Allah hadir menyambut keluarga. Dengan subtema Melalui kita menyambut kehadiran Tuhan. Amin. Hulimang rimangi jala di gereja nami pedikandis odo tema nami taonon. Iku salelengo sematangia ngau Tuhan tabai bilangan nami. Tuhan saya tabai masalah di pos setelah semantak bangunan di gereja nami. Oh Tuhan Bapak Sakapoko. Tuhan berkatilah hidupku. Alai mono taonon Natal 25 huruf patus de jemaat Tuhan dipercayakan sama saya di kepalakan. Saya bilang amanginan anggo satano ni kosatahi lo hita satangian. Dak jalo be Tuhan pasu-pasu tornudo dia pasu-pasu. Aila kudo be Tuhan berkati laku dan anggo ibati Tuhan pangaturmu mak. Pangaleamu mak Tuhan. Ale anggo opa hidup Tuhan. Tahun 2020 suami istri harus sama-sama ke gereja. Amin. Di matanya. Dak kuboto moleson. Molo di gereja nami, jujur saja saya bicara padanya. 50%-nya suami-suami ke gereja. Jadi lungur doroha, mau ngatu gereja, janda sudah kainam. Itu. Ale molo tua hak bereng, aduh teh Tuhan naraku. Jadi maksud tuh memang pemerintah pun rupanya galau melihat keadaan ini. Jangankan Tuhan, pemerintah pun galau karena dilihat setiap ada gereja ibadah 95% Nabi Ramadan siap usia, jangan-jangan siap usia persen. Semua perempuan. Markor ina, mar liturgi ina, mar minggu ina. Nah paling luar biasa ibu tanami nak foto so, ibu tanami mar tonggoraja tu para dato ina. Hei, serius, sama ni guys ah? Anak. Ale yang gosok dan barani merdok, mulu di gereja nami stand nami barani merdok kon. Becong. Serius. Ada kala dan semua ni becong. Ahad wasal firman begitu dalam kitab Hakim-Hakim, maka berkumpullah orang Israel kepada Deborah istri Lapidot. HP Tuhan merdok, Barak, laki-laki ini, Barak. Pimpin bangsa ini untuk meraih kemenangan. Alero masih barakon. Maaf ya, bencong dia, banci. Roman tidak ton. Inang. Tang baranya. Jahamu dengan Deborah, hakim-hakim. Enggak baranya aku inang. Inang lah ya. Ahame sih. Tuhodo di pasak tua tohona non. Iko kodo. Atau sonom mainan, dohok mainan, asal loal. Itu faktanya gitu.
Ibu tahu no, ujungnya raja ni Sisera raja itu yang membunuh itu perempuan. Laki-laki gak kebagian. Ido mau pertanyaan jamu. Bikin doa tuan rumah. Lainnya. Iso semua ni iso. Tuhado, boy Allah menyelamatkan keluarga aman. Saya tua. Asal dok matuhita laki-laki kalau nggak berfungsi laki-laki hancur doa rumah tangga, hancur. Unak maaf ya bapak-bapak, awe bawa doa, suami doa, ama doa. Ale mau ngasoni bagi aman. Anggota yang dihormati dan au do kepala ni au. Au do kepala. Ale melangkau bertanya hitir. Dakoto di son, ale urasa apa mantap pemain itu dalam sango. Mantap pemain itu au. SMA au memang tangis tu bapakku baik, do omaknya. Sahat daw tintra pura mermitu, dapat keseragam. Do si andong si hotang, do aku nanti. Ale do tumago do mantap parema daripada mantap pandi. Jadi Allah mau menyelamatkan keluarga. Ido sodokon molo dan alani keluarga na hancur dan adong Natal. Kejadian pasal 3 dungi ninda ulu kima si Hawaii. Wahai na, dangadong isi. Mulai karak kamu, dangadong isi. Kan gadi ototo itu si Hawaii, ale udah emak. Dungi sok roh Tuhan. Adam, ada bini ada ho. HP Tuhan memanggil. Ido bakko di jolma mulu berdosa, biar berdoa Tuhan. Mengisungguh si ada. Molo berpikir memang ya tertulis lah. Ale molo sungguh perenungan dia rupani, molo terus ya dalam aman Tuhan aku matua memang ada subah jadi mama. Lah supaya sopi nangin aku sonon, aku mau masalah itu Tuhan. Harusnya kayak gitu kan. Tapi karena si ada bini pun terkontaminasi virus ini jadi bencong juga dia. Apa dibilang? Tuhan, inatan yang lebih tua dari masalah doi. Nah kaning tangis iya rokapi. Dung dilihat Tuhan, rokat na nilaw milo kay bihalsi ka dia, dinna. Artinya apa? Adam melemparkan masalah. Ale tong do hugas ke roti tua mami so. Baben. Sebenarnya tua mama do paling tua gas non. Karena pemerintah punya BG molo na baru sebelum tahun 2022 kulihat kami kan pengurus aras gereja PGP juga di Kabupaten Siak. Lauham itu kantor Departemen Agama di milik kami. Sebelum tahun 2022 tingkat perceraian Kristen masih di angka aman. Yang sering masalah itu agama tetangga kita. Alaidung 2022 tu gijang lamu sehami audien tuahatu kantor Kanwil Kabupaten Siak terjadi peningkatan perceraian orang Kristen. Cerainya cerai hidup, bukan cerai mati. Jalan Musana Baron tiki SMP di sekolah. Molohala kita Batak itu terkenal sampai pada pergaulan tingkat nasional. Kalau orang Batak terkenal dari dia pantang bercerai. Itu dulu. Molosonari nang pe mama, nang pe naina ngagamua de sude. Bikinlah bikinmu. Bikinku. Jadi hancurlah rumah tangga. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa berdosa, terjadi kekosongan tanggung jawab suami dalam rumah tangga, berdosa di Taman Eden, lalu Tuhan berjanji. Ayat 15, nanti aku akan menghancurkan kepala ular itu dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular itu dan ular itu akan memagut tumitnya. Sebenarnya ayat itu menjanjikan Mesias, anak Daud yang akan datang. Puji Tuhan. Ido asal isi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular dan ular itu akan memagut tumit perempuan. Keturunan perempuan. Alkitab itu sama dengan tradisi orang Batak. Molo keturunan anak Niamangna do. Ido molo anak Yahudi. Alkitab tradisi itu kuat. Tapi tentang Kristus keturunan perempuan. Dan digenapilah dia lahir dari perawan Maria.
Itulah sebabnya Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan keluarga. Yang berikutnya, saudara. Kenapa keluarga ini harus dipulihkan? Alkitab kita banyak mencatat. Biarin dah. Agak lama dikit bisa kan, Amang? Sali-sali orang kan. Sengomar boleh, berek hampir 30 menit. Babak kedua 30 menit, merusau nagajak, perpanjangan waktu tak lain. Jadi maksud itu sengonon. Jadi dalam Alkitab itu dikatakan bahwa semua tipe keluarga ada di sana. Moloholang amang-amang na burju martuhan, inang-inang na hacur adong. Isemai Lot. Kat tadi nu inatai? Iya. Tadi. Kola nama tayo nasa dua burunay. Memang ngadong pergaulan di buruay at kunangan na. Idok dunian. Idok ko bapa bang. Ay hacur nama Fortibion. Kota Solomon. Lau mahitan. Patadaluruani hudo. Imat tangunang po udah putu gereja. Maka nakibat na. Jadi gabi dicaki do burung siloti. Ujungna lau masih do inator do pertama-tama na. Ale ujungna do itong adalah karena perjanjian na. Songono memang Lot, burumon, do inatamon. Asi doron itu mayot. Selamat dong. Ale udah. Datung na semuanya mangida tuh. Jangan lihat ke belakang. Kola nih do. Jalayakin au siloton takut tua do cinta kali sama istrinya nih. Kubayak ko na marlojogi kan. Ibarat buruk kisah. Ala kata memang itu puli kan. Ale isar lende. Jamin au isar lende. Asal lagi bilang teh. Sekolah sudah tidak. Ale yang dibilang itu puli perjanjian. Jangan lihat. Ale yang gue natai godang sawit na di sini. Berarti agak tuh meninggal non. Asuh anon sekolah nikah lekor sekolah bilang non narhana lah. Kira-kira songoni makan. Jadi karena berat hatinya jabuki. So sangat dipehubuat nakani koruk-koruki. Ibereng matu puli selesai. Jadi adong dumang tiba songonon. Amamai burju alay natai tinggal. Sebaliknya adong musedo amatai jual narang namata. Alay natai masayuli. Isemai Abigail dan Nabal. Kitab 1 Samuel. Di sini dikatakan Abigail itu artinya wanita bijaksana. Tapi suaminya Nabal, ini Alkitab bilang Nabal namanya, Bebal orangnya, memang kayak gitulah dia. Kadang bingungnya aku, Abigail adalah wanita bijaksana, kok bisa dia jatuh cinta sama orang Bebal? Ale omma, alai demi cinta, rela doa. Omma, atas nama cinta. Jadi memang anak-anak muda dengar, perempuan-perempuan dengar. Ya sebagai orang yang berbudaya memang agak bohama roha muldang marhasota geleng iba. Ale hudok rumah tangga mau lepas imana rokap nasihat Tuhani orang yang setia suami istri basurgo rumah tangga seumur hidupnya. Ale mau salah pilih di mana? Holan ilui madongan siang malam. Mangadu itu bapaknya semar lapatan. Mangadu itu sudah tuan dan marlapatan. Kenapa? Ya kayak gitu. Jadi harusnya kita perlu mencermati. Jadi Abigail ini cinta Tuhan dia, tapi suaminya, luar biasa. Neng berkorban dia tai, ibicang matai. Palala nomi, sekali ini matai. Ibu tahu ending na, lalu begitu Nabal marah-marah, memaki-maki Raja Daud karena korban untuk persembahan itu, lalu Tuhan memukul Nabal. 10 hari jantungnya membatu. Dan koma. Dan di ICU mana koma, bukan koma, tapi jantungnya membatu. 10 hari. Malah usaha, ulang-ulang usai. Mungkin Tuhan kasih kesempatan 10 hari. Bertobat dengan amat tahun. Manang nabuhadon main. Alet dalam 10 hari ini, nunga may mana jugal semua batu jantungna. Tong nomor jugal at kadenay. Terakhir, lalu Nabal mati. Alay si Abigail. Karena dia cinta Tuhan, ditolong Tuhan, Abigail dan anak-anaknya. Tidak ada, nak kani silo do burunay diselamatkan Tuhan. Ale sonari, alay natay do namar gogo beres Tuhan, inatay do geleng na diselamatkan Tuhan. Napa dua, napa tulur orang napa adong.
Anggo nakaning inatana do bobangon, anggo ison amatana bobangon, ale adong dotong di Alkitab, inatai do amatai bobangon. Adong, idiame Ananias dan Sapira, kan dua sih dong, sekongkol lalao. Ale anggo ison dangadong yakin ada dangadong. 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 Marga busa ina dua. Satahi saulo kali dos ruang Marcel totoan akan luar biasa deh. Aliak beson dangadong nasomoni puji Tuhan. Yang terakhir omanasi tiruon keluarga Nuh. Nabi Nuh dan Istrinya. tiga orang Anaknya. Mantunya. masuk dalam lalu hujan. Turunlah. Hujan makin deras. Turunlah. 8 orang Selamat. ya. Jadi Nuh, istrinya, ketiga anaknya, lasdo lupa lengkap memang. Mereka selamat. Ala satahi saulua donasida pauliuli parawi. Dungi selamat manasida. Nalau butekat kondison godang do parau tikini. Yakin udah kolak parau di sini waktu di sini. Godang do parau di sini. Ala ikut parau do selamat. Lainnya tenggelam. Alaniah, Alkitab mencatat karena Nuh membangun batra itu Tepat. sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak tahu. Unang lomong, unang bertanya kita, ale Tuhan namar habangso, namar harajau. Tak akui di mana Tuhan namar harajau. Ale neng lomo-lomo taruh di ngoluta. Muhammad cerita. Atas semua laut beda kita, ale tato pangi bustu gandis. Banyak orang mau ke sorga, tapi jalannya ke neraka. Ini masalahnya. Jadi suami istri harus kompak, anak-anaknya harus kompak. Suami istri, anaknya, pahopuna, nini nonona, do-dona bila penting harus sama-sama diselamatkan Tuhan. Haleluya. Itulah fungsinya Yesus lahir. Ido asairo, lembaga yang pertama Tuhan cipta, lalu berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan. Lalu Allah mencipta laki-laki, diberkatilah mereka, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, berkuasalah atasnya. Aledung berdosa dan berkuasa di siadum. Kola jupang ulok media, kola jupang alwarna, arimakar media. Soalnya itu rumah tangga online. Padahal Tuhan menciptakan keluarga sebagai lembaga yang Tuhan tetapkan berkuasa atas bumi. Aleka rumah tangga nuai, otik masalahna marepet. Ada motif persoalanna panirang-nirangon. Sirang so sirang, domu so domu. Ada mon sada di Medan, sada di Balinge. Enggak? Ada mon saja budo, ale sada mon di sofa, sada mon di kamar. Alania tidak berkuasa. Anggoti kinamar aletinian, sayang. Sayang. Tiap hari, baru malam minggu, malam Senin ngarobu se. Sayang. Tikina mardongan-dongan. Dung rumah tangga dak kiade sayang. Kudo anong gade mulu kamu tuh pada kuau, dang be sayang, ale milik sayang mah ame. Yang. Angus non. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan na molohami di kandis, godang do na poso tinggal di Jabu. Jadi dangarung na buri hami. Ni suku geleng nanya na buri. Ayo unang pasarong nga suku kamu mak. Jadi molau ikobaran lo hita bawa. Bapak-bapak, haleluya bapak-bapak. Iko centelemen dita, aun ikut do. Sayang. Tubur juta nanyo. Bahagia doh sayang. Mar suami honau. Beranya penanya. Yeah. Jadi mulai centelem suka kamu tong halek muni baru. Kan mantamuna namanya kenatai. Suka tong sayang. Menyesal doh bar suami honau. Molo barani hamu angkat tangan na. Itu. Jangan waktu dulu sayang. Tu gereja rakyat Pak Be. HP mulai yang rumah tangga di Jol Nipadita di gereja dua berjanji sehidup semati. Olah saya terpasu-pasu sebulan dan berok lewat di gereja. Asa bohame. Itu sebabnya Allah hadir menyelamatkan keluarga. Ale bu HP ini data tutup masa top ngasong na busab di bang.
Tok mak, molutung pe masih lamu udah kamu saya sudah naik sebut. Jadi beginilah kata firman Tuhan. Teks ini akan saya baca dan saya tutup di sini. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Puji Tuhan. Jadi ayat ini menceritakan idealnya laki-laki atau suami, idealnya perempuan atau istri harus seperti ayat ini. Itulah sebabnya Yesus mencari seorang perawan yang suci. Bukan cuma suci secara fisik, medisnya, biologisnya, tapi suci hatinya, suci pikirannya. Itulah Maria, perawan Maria, ibu Tuhan kita Yesus Kristus. Datanglah malaikat itu, Maria, engkau dikaruniai oleh Allah, engkau mengandung. Lalu dia bilang, oh haleluya. Mereka mesti terbawa nungan-nungan. Bagaimana mungkin itu? Aku belum bersuami. Lapatan sih, malaikat dan perempuan sembarangan. Ini wanita terhormat coy. Baru diraja ini men, baru diraja. Lalu apa kata malaikat itu? Dakku dok koko buru-buru sesungguhnya. Tapi kau akan mengandung karena Roh Kudus turun atasmu. Amin. Dung di BG hata ya si Maria. Iya si Maria. 100. Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hambamu. Jadilah padaku seperti yang kau katakan itu. Puji Tuhan, ibu-ibu. Ibu-ibu, puji Tuhan. Sioloi hatai mah. Ido asedok iya si Maria di peok do hatai. Jala di pausor-husor. Ido. Dang di dompet nali lain hatai. Dang di tasna, apalagi di lamarina. Ido. Ale di pausor-husor di bagas rohana. Lalu yang suami-suaminya juga sama. Ketika Yusuf tertidur, datanglah dia karena didengar goncang-ganjing. Si Maria sudah hamil. Kalian kan belum menikah. Yusuf langsung berkhianat dunai, bumi rajai buah dunai ngon. Jadi ala Yusuf orang yang saleh takut Tuhan, bisa aja dia marah-marah di paila si Maria di paradatoni melosok kita Batak, bisa aja tidak doi, bisa aja ngamar tunangan. Kan bisa aja dimalukan dia. Tapi Alkitab berkata kebaikan hati seorang laki-laki gentleman. Lalu Yusuf berencana diam-diam menceraikan Maria. Lalu dalam tidurnya datanglah malaikat yang sama, Gabriel juga kepadanya. Yusuf, jangan kau menceraikan Maria, karena yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan, kau namakanlah dia Immanuel. Karena Allah beserta kita, dia adalah Yesus yang menyelamatkan umat dari dosa. Setelah bangun dari tidur, apa katanya? Yusuf melakukan seperti yang dikatakan malaikat itu. Ayat itu ditutup. Lalu Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Puji Tuhan. Artinya, baik si Maria, baik si Joseph, baik perempuan, baik laki-laki, dua-duanya merespon firman Tuhan dengan benar. Jadilah padaku seperti yang kau bilang itu. Jadi menurut Abai ada kalimat gabe siulah hataima kita saluhna. Puji Tuhan. Ido asaido. Mujizat pertama Yesus adalah pada perkawinan di Kana. Kuulangi, kututup dalam kalimat ini. Karena keluarga adalah lembaga yang Tuhan tentukan untuk mengelola dunia ini. Tapi karena keluarga ini gagal, Tuhan datang menyelamatkan dengan mengutus Mesias, Kristus anak Daud. Itulah sebabnya bisa aja Tuhan datang seperti Superman dari langit. Contoh seperti di Gunung Sinai Allah tampil dalam rupa api.
Seperti di padang semak belukar, Allah tampil dalam nyala api. Musa dan Isa, wih, dahsyat sekali Tuhan ini. Bisa aja seperti itu. Tapi Tuhan telah memilih konsisten pada janjinya menyelamatkan keluarga. Maka apapun resikonya, dia harus lahir di tengah-tengah keluarga sederhana. Yusuf dan Maria. Dicaki halak kita, bahwa ada Tuhan unai, lahir. Dari mana brojol Tuhan kalian? Lo mah dicaki kita, nggak masalah. Karena Tuhan peduli sama keluarga. Begitu lahir dari Natal itu, dia lahir di keluarga sederhana. Lalu dia mulai pelayanannya. Dengar jemaat Tuhan, Alkitab kita mencatat mujizat pertama yang Tuhan lakukan dalam pelayanannya bukan membangkitkan orang mati. Mujizat pertama bukan menyembuhkan orang lumpuh. Alkitab berkata, pada pesta perkawinan di Kana, pesta ini kehabisan anggur, dan kalau kehabisan anggur mereka akan malu, airnya nggak keturunan lagi. Tapi datanglah Yesus mengubah air menjadi anggur. Lalu ayat itu, itulah mujizat yang pertama sekali Tuhan lakukan, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Jadi ya saudara, dangna kebetulan nih, memang sudah Tuhan targetkan mujizat pertama harus dalam tengah-tengah perkawinan. Amin. Dan yang terakhir, ida sedok namar bajuni Sion, orwani Tuhan Yesus. Kitab Wahyu ditutup, maka mempelai perempuan berkata, datanglah Tuhan Yesus. Ya amin, datanglah segera. Puji Tuhan. Jadi saya katakan malam hari ini, wanita-wanita, laki-laki, istri-istri, suami-suami, jadilah perempuan sejati, jadilah laki-laki yang sejati, laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Siulah hatai mahita saluhna. Amin. Sampai di sini kita